Hai sobat semua, apa kabar? Baik kan? Semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu dan banyak rezeki. Kali ini Mimin mau melanjutkan cerita dari novel Ternyata Suamiku Penguasa. Semoga cerita ini bisa menghibur kalian semua ya, dan bisa menemani hari-hari kalian semua. Oh iya, jangan lupa bantu like dan komen ya biar Mimin tambah semangat uploadnya. Kalau begitu yuk langsung saja ke ceritanya, cekidot. Putri kecil, apakah kamu juga akan membenciku sekarang? Priscilia mengejar putri kecil dan membawanya kembali. Putri kecil, temani saja aku. Jika kamu tidak menemaniku, aku akan sangat bosan. Baiklah bibi kecil, aku akan memaafkanmu. Putri kecil memutuskan untuk bermurah hati. Bibi kecil tidak masuk akal, jadi dia harus bersikap demikian. Priscilia memeluk putri kecil dan menciumnya berulang-ulang. Terima kasih sayang. Kamu memperlakukanku dengan baik. Jika tidak ada yang menyukaimu saat kamu tumbuh di masa depan, aku akan bersamamu. Bibi kecil, aku tidak menginginkannya. Putri kecil tidak ingin menemani bibi kecil. Jadi bagaimana mungkin dia mengatakan bahwa tidak ada yang akan menyukainya di masa depan? Dia sangat imut. Mustahil tidak ada yang menyukainya. Komentar bibi kecil tidak enak didengar sama sekali. Putri kecil tidak ingin bibi kecil ada lagi. Priscilia mencubit wajah putri kecil dan berkata sambil tersenyum, aku hanya bercanda. Kamu sangat lucu dan cantik. Setelah tumbuh dewasa, pasti ada banyak orang yang menyukaimu. Bagaimana mungkin tidak ada orang yang menyukaimu? Bibi kecil, tolong 100.000. Putri kecil mengulurkan tangannya dan tersenyum manis. Bibi kecil, tolong beri aku uangnya. 100.000 itu berapa coba? Priscilia menggodanya. Dia menyodok dahi putri kecil dan berkata, bayi yang berpikiran uang, ingat betapa aku berutang padamu. Saat kamu dewasa, aku akan memberikan uang kepadamu. Nona, kakek Sanjaya ada di sini. Sartika, pengurus rumah tangga datang untuk memberitahu dengan tergesa-gesa. Setelah mendengar kedatangan kakeknya, Priscilia senang dan bertanya, di mana kakek, Priscilia? Suara keras kakek Sanjaya datang dari pintu. Kakek, kamu di sini? Priscilia melompat dan bergegas untuk memeluk kakeknya. Kakek, aku sangat merindukanmu. Kakek Sanjaya mengusap kepala Priscilia dan berkata, aku tidak melihatmu selama berbulan-bulan. Kamu benar-benar terlihat semakin cantik. Priscilia tersenyum dan berkata, kakek, aku sudah tahu bahwa aku terlihat sangat cantik. Kakek tidak perlu memujiku seperti ini. Jika kakek terus memujiku, aku akan menjadi terlalu bangga. Kakek Sanjaya tertawa terbahak-bahak dan berkata, kamu adalah harta karun kecil keluarga kita. Memangnya kenapa jika kamu terlalu bangga? Priscilia adalah orang yang sombong, dan bahkan saat itu dia merasa malu dengan pujian kakeknya. Dia dengan cepat mengubah topik pembicaraan dan berkata, kakek, jangan hanya menatapku, putri kecil juga ada di sini. Priscilia mengangkat putri kecil dan berkata, kakek, lihatlah putri kecil. Menurutmu dia lebih mirip Kak Randy atau kakak ipar? Kakek Sanjaya memandang putri kecil dan mengulurkan tangannya, tetapi sebelum dia bisa menyentuhnya, putri kecil menangis. Sayang, ada apa denganmu? Ini kakek buyutmu, bukan orang jahat. Jangan takut, Priscilia dengan cepat menghibur putri kecil. Putri kecil telah melihat banyak orang asing, dan dia tidak pernah takut pada mereka. Priscilia tidak pernah berpikir bahwa putri kecil akan menangis begitu parah ketika dia melihat kakeknya. Aku ingin papa dan kak putri, aku tidak ingin kakek buyut. Putri kecil menangis begitu keras. Dia menginginkan papanya. Dia tidak menginginkannya kakek buyut. Kakek, tolong jangan marah, Priscilia berkata sambil membujuk putri kecil. Anak-anak mudah melupakan sesuatu. Dia melihatmu selama liburan tahun baru. Dia pasti sudah lupa setelah beberapa bulan ini. Kakek Sanjaya tersenyum. Priscilia, apa menurutmu aku pemarah? Umurku sudah 80-an.
Bagaimana aku bisa marah pada cicit kecilku? Aku ingin papa." Putri kecil masih menangis, dan dia hampir menggunakan seluruh kekuatannya untuk menangis. Priscilia mencium putri kecil dan menghiburnya. "Putri sayang, papamu sedang bekerja di luar. Dia akan kembali menemanimu setelah dia selesai bekerja." Kakek Sanjaya berkata, "Priscilia, bawa dia ke atas dulu dan bujuk dia untuk tidur. Aku perlu bicara denganmu nanti." Priscilia bingung dan berkata, "Kakek, kamu belum makan malam, kan? Aku akan meminta Sartika untuk menyiapkan makan malam untukmu." "Aku sudah makan. Bawa saja dia ke atas." Priscilia menggendong putri kecil ke atas terlebih dahulu. Ketika dia tidak bisa melihat kakek Sanjaya lagi, putri kecil tiba-tiba berhenti menangis. Dia menyeka air matanya dengan tangan kecilnya dan melengkungkan bibirnya. Putri kecil berkata dengan sedih, "Aku tidak menginginkan kakek buyut. Sayang, kakek buyutmu adalah kakek dari papamu dan aku. Dia adalah orang tua yang sangat baik dan dia sangat menyukaimu. Kenapa kamu tidak menyukainya?" Priscilia benar-benar tidak mengerti apa yang dipikirkan oleh putri kecil. Mengapa dia tidak menyukai kakeknya yang baik dan penyayang? Namun, dia masih kecil, dan Priscilia tidak tahu bagaimana caranya menjelaskan lebih lanjut. Ini sudah larut, dia mungkin harus menidurkannya dulu. Di ruang tamu di lantai pertama, para pelayan menuangkan teh untuk kakek Sanjaya. Kakek Sanjaya melambaikan tangannya, memberi isyarat agar mereka pergi. Ketika mereka pergi, asisten yang mengikutinya maju selangkah dan membungkuk untuk berbisik, "Tuan tua, ini adalah cara termudah untuk melakukannya jika Anda tidak ingin Tuan Muda terus menyelidiki." Kakek Sanjaya menatap tajam asistennya dan berkata dengan dingin, "Hart, tidak masalah apakah anak itu dekat denganku atau tidak, dia masih anak keturunan dari keluarga Sanjaya. Kamu berani menyentuh anak dari keluarga Sanjaya?" "Maaf, saya salah, Tuan Tua." Hart mengepalkan tinjunya dan menundukkan kepalanya, mundur beberapa langkah. Untuk sesaat, dia tidak mengerti apa yang dipikirkan kakek Sanjaya. Mengapa mereka tidak bisa menggunakan caranya untuk menyelesaikan masalah? Meskipun putri kecil adalah seorang gadis kecil, dia cukup pintar. Priscilia harus berusaha keras untuk membuatnya tertidur. Melihat wajah merah muda putri kecil, Priscilia mencubitnya dengan lembut. "Sayang, orang tuamu sangat pandai menciptakan manusia. Bagaimana mereka bisa menciptakan keajaiban sepertimu? Di masa depan, ketika pamanmu dan aku punya anak, aku harus belajar dari orang tuamu dan berusaha untuk menciptakan bayi yang bahkan lebih menarik darimu." Membayangkan bahwa dia melahirkan anak Agam, yang sama imutnya dengan putri kecil, Priscilia bersemangat dan tidak bisa menahan diri untuk bersiul. Dia menutupi putri kecil dengan selimutnya, dan berkata, "Sayang, aku akan mengobrol dengan kakek sebentar. Kamu bisa tidur sendiri." Setelah menanam ciuman lembut, Priscilla dan pergi. Saat dia membuka pintu, dia menabrak David, yang sedang berdiri di dekat pintu. Priscilia mencengkeram dadanya. "Hei, David, kenapa kamu berdiri di sini bukannya tidur jam segini? Apa kamu mencoba menakutiku sampai mati?" Priscilia sangat terkejut sampai jantungnya berdegup kencang. Dia bertanya-tanya di mana putri kecil menemukan anak laki-laki aneh seperti itu. David bertindak mencurigakan setiap hari dan hanya berbicara dengan putri kecil. Dia benar-benar orang yang aneh. David berdiri tegak, seolah tidak mendengar apa yang dikatakan Priscilia. Dia tidak memiliki ekspresi di wajahnya. Priscilia meliriknya dan berkata, "Tolong bicara atau setidaknya bersuara. Jangan menakuti orang lain sampai mati." Mengetahui bahwa David tidak akan menjawab, Priscilia segera menjawab dan tidak menunggu David untuk menjawab. Priscilia mencoba menutup pintu, tetapi David memblokirnya. Priscilia bertanya dengan tidak puas, "Apa yang kamu coba lakukan?" "Aku di sini untuk menjaganya." David berjuang untuk mengucapkan kata-kata ini,
dan suaranya sangat kasar sehingga terdengar seperti sedang sakit. Priscilia belum pernah mendengar David berbicara sebelumnya. Dia merasa sangat tidak nyaman mendengar suaranya. Priscilia berdeham dan berkata, "Putri kecil sedang tidur. Kamu tidak harus menemaninya. Kamu bisa kembali ke kamarmu dan tidur." David berhenti berbicara dan berdiri di antara Priscilia dan pintu, menghalanginya untuk menutup pintu dengan sosok rampingnya. Meskipun David kurus, dia tinggi, dan Priscilia hanya setinggi bahunya, jadi tidak sulit untuk menghentikannya menutup pintu. Priscilia menatap David dengan bingung. Biasanya ketika putri kecil pergi tidur, dia juga akan tidur. Ada apa dengannya malam ini? Setelah mengamatinya sebentar, Priscilia berpikir bahwa mungkin dia sedang berpikir. David telah bersama putri kecil untuk waktu yang lama. Dia tidak akan melakukan apapun padanya. Selain itu, mereka berada di kediaman keluarga Sanjaya. David tidak akan cukup berani untuk membuat masalah. Sekian dulu ya cerita kali ini, kita lanjutkan lagi ceritanya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Jangan lupa like, share dan komen ya. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe-nya. Hehehe, kalau ada teman-teman yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi. Bye.